Bab 85 sampai 86. Seo dingin, terpikat cinta pembantu cantik. Kehamilan yang sekarang kira lebih sering aktif sekali daripada sebelumnya. Bahkan dia sering sekali ngidam hal-hal yang aneh sekali daripada kehamilannya yang sebelumnya. "Sayang, kamu beneran mau makan rujak ini?" tanya Gavin karena merasa heran dengan permintaan sang istri yang ingin rujak dengan cabai 50. Ingat ya, harus 50, tidak boleh lebih atau kurang. Bahkan Kira yang memilih sendiri saat Bisiti memasukkan cabai sambil menghitungnya. "Iya mas," jawab Kira. "Sayang, ini bakalan pedas banget," seru Gavin tidak tega dengan lambung sang istri. Apalagi sekarang istrinya sedang hamil. "Aku nggak apa-apa kok mas, udah buruan ngiler nih aku," seru Kira sudah tidak sabar. Akhirnya daripada sang anak ileran, Gavin pun memberikan mangkok rujak tersebut dan segera Kira memakannya. Baru satu suap dia sudah menjauhkan mangkok tersebut. "Kenapa? Pedas ya?" ucap Gavin. "Iya pedas mas, tapi enak dan aku mau mas." Gavin yang makannya sampai habis. Seru Kira yang ingin sekali yang suami memakan makanan tersebut. "Loh kok jadi aku siang?" protes Gavin padahal dia tidak ingin. Dan lagian cabai di rujak tersebut cukup banyak dan Gavin tidak yakin bisa memakan makanan tersebut. Mendengar hal itu membuat Kira mengerucutkan bibirnya hingga ke depan. Dia rasanya kecewa dengan penolakan sang suami. Gavin yang melihat itu pun merasa tidak tega dan bersalah. Akhirnya mau tidak mau pun harus memakan makanan setan itu. "Ya sudah, sini mas makannya," ucap Gavin membuat Kira langsung sumringah. Gavin pun dengan berat hati menyuapi makanan tersebut sedikit demi sedikit. Baru satu suap dia sudah merasa mulutnya terbakar. Namun demi sang istri dan anak di kandungan istrinya, Gavin rela melakukan hal tersebut. Hingga makanan tersebut habis dan Gavin memerah mukanya. Dia meminum susu yang sudah dibuatkan oleh Bisiti. "Enak mas?" tanya Kira. "Enak kok sayang," jawab Gavin yang sudah mulai menetralisir pedas di mulutnya dengan susu tadi. "Maaf ya mas, karena keinginanku mas jadi kepedasan," ucap Kira merasa bersalah. Tapi jika tidak dia memintanya maka bisa-bisa sang anak akan ileran. "Gak apa-apa kok sayang, demi kamu dan calon anak kita, aku bakalan turuti semua keinginan kalian," seru Gavin membuat Kira langsung memeluk erat tubuh sang suami. Malam harinya Kira sudah berada di ruang keluarga sambil menonton televisi dengan Rega di bawah sambil belajar dengan meja belajarnya dan Kira di sofa sambil menonton drama Korea kesukaannya. "Wah Sung Jae ganteng banget sih," seru Kira dengan hebohnya. Maklum karena drama itu sedang populer, sehingga membuat Kira menjadi penasaran dan benar saja saat dia lihat ternyata memang sebagus itu. Gavin yang sudah selesai dengan meeting dadakan lewat Zoom itu pun turun ke bawah dan melihat sang istri senyum-senyum sendiri sambil menonton televisi. Lebih gantengan suaminya ini loh, jangan dianggurin terus," seru Gavin duduk di samping sang anak. Namun Kira tak menggubris dan terus melanjutkan tontonannya. "Sung Jae, I love you," seru Kira setelah menyelesaikan episode terakhir. Dia merasa endingnya kurang tapi over. Semuanya sebagus sehingga tidak sia-sia Kira melihatnya. Apalagi ada asupan dari Sung Jae. "Sepertinya aku harus ketemu sama aktor itu dan sekalian kalau bisa aku penggal kepalanya," gumam Gavin kesal karena dianggurkan oleh sang istri. Sedangkan Kira setelah menonton drama tersebut, dia pun mengalihkan pandangannya ke arah sang anak. Namun ternyata dia malah melihat sang suami di sana. "Loh mas sudah turun, kapan turunnya?" tanya Kira. "Makanya kalau punya suami itu diprioritaskan terlebih dahulu, baru ke cowok-cowok gantenganmu itu," sewot Gavin malah membuat Kira menahan tawanya. "Dedi kayak anak ABG aja," bukannya Kira yang berucap tetapi Rega.
dan membuat Kira tak kuasa menahan tawanya. "Udah puas?" seru Gavin semakin kesal saja. "Cuk!" tiba-tiba Kira mengecup singkat pipi sang suami. Semua membuat Gavin membeku di tempat. Dia rasanya senang sekali mendapat kecupan tersebut. Kalau bisa, mah Gavin ingin lama kecupan tersebut. "Dedi Mommy, kalau mau mesra-mesraan tuh di kamar," teriak Rega yang tak sengaja melihat interaksi antara dedinya dan sang Mommy. Dia sambil menutup mata dengan tangannya karena melihat hal tersebut. Kira dan Gavin pun tertawa karena ucapan Rega yang begitu tegas padahal dia masih sangat bocah sekarang ini. "Soalnya Mommy sangat imut sayang, jadi Dedi nggak kuat deh," ucap Gavin dengan frontalnya membuat dia dapat pukulan cukup keras dari sang istri. "Ya ampun, jangan ngomong gitu ih," seru Kira kesal namun juga merasa lucu karena sang suami yang terus menggelayuti dirinya. Karena sekarang ini Kira juga ikut duduk lesehan di depan televisi. Sekarang ini Gavin dan Kira sudah memakai piyamanya dan sedang bersandar di sandaran kasur sambil cerita banyak hal. "Halo anaknya Dedi, segera hadir ya di dunia ini agar baby bisa ketemu sama Mommy, Dedi sama Kak Rega," seru Gavin mengelus perut sang istri dengan menyingkapkan piyama Kira hingga Gavin berbicara langsung dengan perusahaan aktor tanpa ada penghalang. "Iya Dedi, doakan aku sama Mommy sehat-sehat ya," jawab Kira menirukan suara anak kecil. "Sayang, terima kasih, aku sangat senang sekali," seru Gavin. "Iya mas." Sedangkan di sisi lain, di kamar Rega, bocah itu sedang berada di meja belajarnya. Saat masuk ke dalam untuk tidur, Rega tak langsung tidur melainkan belajar lagi. Padahal Kira sang mami sudah mengatakan tidak usah terlalu bersemangat dalam belajar agar tidak workaholic seperti dedinya itu. Tok tok tok, pintu kamar terbuka menampakkan Kira yang tadi izin untuk melihat sang anak apakah sudah tidur atau belum. "Mommy," seru Rega terkejut melihat dadanya mominya di itu. "Kenapa belum tidur? Tanya Kira saat sudah berada di dekat sang anak. "Belum ngantuk Mom," jawab Rega. "Maafin Mommy ya," lirik Kira meminta maaf membuat Rega mengernyitkan dahinya persis seperti sang Dedi. "Kenapa Mom?" tanya Rega lagi. "Karena sekarang Mommy lagi hamil adik Rega," membuat Mommy sering keteteran dan lupa akan merawat Rega, ucap Kira. Dia merasa bersalah sekali dengan sang anak. Mommy nggak boleh ngomong gitu karena bagaimanapun Rega senang kok karena bakalan punya adik," jawab Rega yang sangat dewasa sekali yang di usianya yang sangat kecil itu. Bab 86. 9 bulan sudah usia kandungan Kira sekarang ini, dan selama kehamilan kedua ini dia sangat dijaga ketat. Karena di kehamilan kedua ini dia sangat rentang. Bahkan Kira harus duduk di kursi roda selama hampir 5 bulan di usia trimester awal ke menengahnya itu. Dokter mengatakan Kira kekurangan darah putih. Gavin yang mendengar itu langsung menyuruh para dokter terbaik di negara ini untuk menangani sang istri, dan akhirnya setelah 5 bulan duduk terus di kursi roda, Kira pun akhirnya bisa berdiri dan beraktivitas selayaknya dulu ya, walau sangat dijaga sekali. Sekarang ini semua keluarga sudah berkumpul di mansion utama. Bahkan Buwati, Payanto dan Bagas pun sudah berada di sana untuk menanti kelahiran calon anak kedua dari Kira. "Sayang, capek nggak?" tanya Gavin takut sang istri kecapekan. "Iya mas, kaki aku kram nih. Lihatlah, udah nggak cantik lagi kaki aku," ucap Kira melihat kakinya yang harus bengkak karena hamil. "Bagus kok, malam kelihatan seksi tahu," ucap Gavin frontal sekali pada sekarang. Padahal sekarang mereka berada di tengah-tengah keluarga besar. "Bucin terus dasar," seru Mama Mira menggoda pasangan tersebut. Kira merasa malu dengan godaan sang mertua, namun Gavin seperti tidak menulikan pendengarannya dan mengabaikannya. "Sini biar aku pijat kakinya," ucap Gavin kemudian menaruh kaki sang istri di pahanya untuk dipijat.
Kira sangat menikmati waktu sekarang ini. Sedangkan untuk Rega, tenang saja dia sedang bermain dengan Bagas dan juga Risya di sana karena sahabat-sahabat Gavin sudah berada di sana juga dan Bella, sahabatnya juga ada di sana. Aunt itu lihat Rega nakal. Teriak bocah perempuan ke arah Kira. "Rega, kenapa Risya?" tanya Kira dengan begitu lembut. Namun dia sangat suka dengan anak dan menyayangi semuanya. "Masa tadi Rega tolak cinta Risya?" Ucap bocah itu membuat semua orang mendelikan matanya mendengar hal tersebut. Tak terkecuali Neil, Nita, Gavin dan juga Kira yang mendengar hal tersebut. Memangnya Risya bilang gimana sang Bang Rega? Tanya Kira mencoba mencari tahu alasannya. Walaupun hanya anak-anak, tapi Kira tidak ingin membuat hati Risya sakit karena ucapan sang anak tadi. Risya yang mendengar hal itu pun langsung menjelaskan ceritanya. Dan membuat semua orang terkejut pula karena pengakuan cinta dari Risya kepada Rega. Terus Rega jawab apa? Tanya Kira membuat semua orang juga penasaran. Rega bilang kalau dia nggak suka sama Risya dan hanya menganggap Risya sebagai adik saja. Terus Rega bilang buat Risya jauh-jauh darinya karena Risya pengganggu. Ucap bocah itu sambil matanya berkaca-kaca dan langsung berlari ke arah mamanya. Wow, tangisannya begitu pilu sekali membuat Nita kelimpungan dengan tangisan sang anak yang berada di pelukannya. Neil yang melihat itu pun langsung mengambil sang anak dan menenangkan sang anak keluar mencari es krim kesukaan sang anak di supermarket depan, sekalian jalan-jalan agar sang anak tidak menangis. Gila, ternyata Risya agresif banget ya, ucap Simon setelah Risya dan Papa Neil pergi dari sana. Iya, cek kak, kecil-kecil udah menembak segala ini, yang udah bongsor gini aja masih jomblo. Timpa Mike tiba-tiba merasa kasihan dengan dirinya sendiri. Hei, bahasanya itu loh ya, makanya jomblo. Terus orang mulutnya nggak bisa dijaga. Seru Mama Mira membuat Mike hanya bisa menyengir. Sudah biasa bagi Mama Mira mengatakan hal yang belak-belakan seperti itu karena Mama Mira sudah menganggap teman-teman dari anaknya itu sebagai anaknya juga yang akan menasihati kalau sudah seperti tadi. Hehehe, maaf tante, ucap Mai. Tuh syukurin, ucap Gavin mengejek Mai. Udah lanjutin, jangan ngejek kayak gitu, seru Mama Mira. Syukurin, balas Mai melihat Gavin yang mendapatkan ucapan seperti itu dari Mama Mira. Loh, sayang, kok udah balik? Hanya Kira melihat Rega baik dengan Bagas dari area taman belakang. Udah capek mom, balas Rega kemudian duduk di kursi single yang tak jauh dari tempat Kira duduk. Mbak Rega tuh IQ-nya beberapa sih, gila pinter banget. Masa dia tanya sama Bagas soal tata surya? Kan mumet nih otak, seru Bagas. Ya, om aja yang nggak pinter, masa tata surya aja nggak tahu, seru Rega tak mau kalah saat KM-nya itu menyalakannya. Ya maklumlah, kan om sudah hampir 3 tahun lulus sekolah dan kuliah. Om juga nggak soal geografi atau tata surya, Rega. Jelas Bagas tidak mau disalahkan. Bagas sendiri sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dia mengambil jurusan teknik informatika. Tenang, semuanya Gavin yang membiayai, sehingga Bu Wati dan Pak Yanto tidak perlu cemas akan biaya. Dia sekarang berada di semester 5 dan sedang magang di kantor kakak iparnya. Alasan gumam Rega yang tidak suka jika ada yang dia tanyakan namun tidak mendapat jawabannya. Ceh, kecil-kecil bikin emosian aja deh, seru Bagas pelan agar tidak makin panjang drama ini. Sayang, kamu tadi bilang apa sama Risya? Tanya Kira ingin memancing kejujuran sang anak. Dan benar saja, Rega menceritakannya dari awal. Dan cerita Risya sama persis dengan apa yang Risya katakan tadi. Apakah boleh bilang kayak gitu tadi sama orang? Tanya Kira yang memang mengajari sang anak sopan santun. Rega yang mendengar hal itu hanya bisa menganggukkan kepalanya.
karena tadi dia keceplosan mengatakan hal tersebut. Tapi ini semua tidak semuanya salah Rega. Ini juga salah Risha yang terus memaksa Rega untuk jadi pacarnya. Jadi Rega harus apa kalau gitu? Tanya Kira. Minta maaf, lirih bocah itu. Semua orang hanya melihat ketegasan dari Kira dan tak berani untuk melarang Kira, bahkan Gavin pun takut kepada istrinya. Bisa dibilang kalau dia itu suami-suami takut istri, karena sama orang yang dilakukan sang istri selama baik Gavin akan menurutinya. Mas ngomong dong, masa aku aja yang ngomong sama Rega? Seru Kira kesal karena sang suami hanya diam saja dari tadi. Iya sayang, nanti kalau Risha udah datang sama papanya langsung minta maaf ya, ucap Gavin dan diangguki oleh Rega. Duh, jangan tegas-tegas gitu sama anak, kasihan, ucap Bu Wati tidak tega melihat sang cucu dimarahi seperti itu. Gak apa-apa kok Bu, jawab Kira menenangkan sang ibu.